Ideologi tak pernah mati. Justru di saat masyarakat telah menganggap kelompok-kelompok ideologis semacam NII ini telah vakum, justru saat itulah persemaian makin menghebat. Seperti yang diperlihatkan belakangan, gerakan NII telah menggeliat sedemikian rupa hingga siapapun sulit mengidentifikasi, termasuk keluarga. Demikian pandangan yang disampaikan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, kepada tim Fakta. Bagi Ken, kewaspadaan yang terus-menerus dari semua pihak adalah kunci untuk menghambat laju perkembangan gerakan semacam NII ini. Polisi menyebutkan penangkapan 5 tersangka terorisme di wilayah Tangerang Selatan ini berkaitan dengan kelompok jaringan NII, Negara Islam Indonesia. Menjadi pertanyaan tentunya, bagaimana eksistensi dan perkembangan NII di Indonesia saat ini? Kita akan langsung ngobrol bersama dengan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Apa kabar Mas Ken? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Ken, kita ingin tahu tentunya, dapat gambaran sebetulnya gimana sih perkembangan NII saat ini ya, khususnya eksistensinya? NII secara ideologi kan tidak akan pernah mati. Justru ketika masyarakat menganggap NII sudah tidak ada, sudah vakum, sudah selesai, justru mereka semakin kencang dalam hal perekrutan maupun penggalangan dana. Jadi sebagian pengamat, peneliti mengatakan sudah selesai, nggak ada NII. Tapi faktanya hari ini banyak sekali laporan yang masuk ke NII Crisis Center. Bahkan ya, beberapa waktu yang lalu kita lihat di Sumatera Barat, di Tangerang, NII sudah naik level. Jadi yang katanya hanya sebuah paham pemikiran, sekarang sudah naik level menjadi teroris. Oke, nah ini menarik Mas Ken. Bagaimana mengidentifikasi mengenai itu? Ya, mereka kan punya struktural, ada yang non struktural. Biasanya lebih mengidentifikasi kalau NII ke doktrin. Mereka itu doktrinnya RMU, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Jadi digabungkan dengan konsep masuklah ke dalam Islam secara kafah, bahwa orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Hari ini hukumnya tauhid, pemerintah zalim. Jadi nggak bisa orang Islam tinggal di negara pemerintah tauhid, hukumnya tauhid, hukumnya Pancasila. Maka bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Jadi mereka akan dengan sekuat tenaga, mereka akan berjuang bagaimana negara Islam bisa tegak di Indonesia. Oke, tapi karakter atau pola perekrutannya seperti apa sih? Karena kalau kita bicara soal jaringan terorisme, tentu polanya berbeda-beda ya Mas ya, dari masing-masing jaringan terorisme ini. Kalau untuk NII sendiri gimana? NII biasanya memang segmentasinya semua orang, tapi dominasi biasanya yang diutamakan adalah anak-anak muda. Anak-anak yang punya semangat, mereka sedang mencari jati diri, sehingga ketika ketemu dengan hal-hal baru yang mereka tawarkan, apalagi berhubungan dengan konsep agama, akan menarik sehingga banyak masyarakat tertarik untuk bergabung sana. Apalagi mereka tahu di era demokrasi ini mereka bebas mau teriak negara Islam, khilafah, ketika belum memenuhi unsur alat bukti sebagai teroris, maka tidak bisa ditindak sebagai teroris. Makanya mereka sekarang membaur di masyarakat. Jadi kita susah mengidentifikasi, mereka masuk lewat kegiatan sosial, lewat kerja bakti, donor darah, bahkan lewat kegiatan-kegiatan yang misalnya membantu yatim piatu. Mereka bikin kotak amal, ditaruh di supermarket, di minimarket, di rumah makan, di tempat ibadah. Ini yang juga akhirnya mencoreng nama organisasi yang memang betul-betul menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Oke, artinya pola perekrutan yang dilakukan pun juga secara terbuka, mereka hadir di tengah masyarakat secara inklusif, begitu? Ya. Okay? Jadi hari ini kelompok NII tidak menggunakan tempat ibadah sebagai perekrutan. Jadi mereka memanfaatkan tempat-tempat umum, kafe, mall misalnya kan, terus taman, yang orang tidak curiga. Dialognya seperti itu. Kita kan tahu ya bahwa bicara konteks NII atau Negara Islam Indonesia ini kan ada berbagai macam komandemen wilayah ya, pasca pendiri NII yaitu Kartosuwiryo turun gunung. Nah sekarang dari berbagai macam komandemen wilayah pasca Kartosuwiryo turun gunung ini, yang mana yang kemudian sel yang menguat? Kelompok mana? Ya, KW9 sama beberapa kawan-kawan di Sumatera ini termasuk Lampung mengatakan bahwa kami adalah NII Ajengan Mas Duki. Ya, pada dasarnya kelompok NII ini kan secara doktrin sama, RM, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah, untuk yang ini ya, untuk yang baik, yang struktural,
Bedanya kalau yang non-struktural, kelompok NII, doktrin RMU ditambah dengan Salafi Jihadi, tambah dengan transnasional, lebih nyambung. Jadi yang tadinya hanya bicara jihad, cari duit, cari orang, menegakkan program negara, ketemu dengan Salafi Wahabi, bahwa jihad itu bukan hanya cari dana, tapi jihad adalah dengan kita, dengan perang. Dalam peperangan, siapa yang menghalang-halangi jihad mereka? Ya, salah satunya ya aparat. Densus 88 yang dianggap menghalang-halangi mereka, bahkan mereka katakan Densus 88 itu memadamkan cahaya Allah. Ken Setiawan yang sempat menjadi bagian dari NII berharap pemerintah dan masyarakat tidak lagi menganggap remeh kelompok-kelompok seperti NII ini. Sebab meski lahir sejak era revolusi fisik, hingga kini NII masih eksis dan terus menebar ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ke informasi pertama, saudara. Sebanyak 391 anggota kelompok Negara Islam Indonesia NII di Padang, Sumatera Barat kembali berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia lantaran sadar jika organisasi yang mereka ikuti terlarang. Anggota NII yang bersedia untuk mencabut baiat ini berasal dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Timpeh. Ratusan anggota NII ini berikrar untuk kembali setia ke pangkuan NKRI. Acara cabut baiat dan kembali ke pangkuan NKRI berlangsung di kantor Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, dan diinisiasi oleh Densus 88 bekerjasama dengan pemerintah. Secara saya mulai hari ini, saya punya tekad untuk melawan segala. Pencabutan baiat ini disaksikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kapolda, Kepala Densus 88 dan Bupati Dharmasraya. Gubernur Sumatera Barat Mahildi menyatakan akan segera menyurati Bupati dan Wali Kota yang daerahnya terdeteksi ada anggota NII. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa mengimbau agar hal serupa juga diikuti oleh mantan anggota NII lainnya di Sumatera Barat. Kapolda memberi tingkat waktu pada anggota NII lainnya di Sumatera Barat untuk melakukan pencabutan baiat hingga tanggal 20 Mei mendatang. Jika tidak kunjung dilakukan, Teddy menegaskan akan menerapkan penegakan hukum yang seberat-beratnya. Iya, kita sudah surati ke Bupati Wali Kota Sumatera Barat setelah kita rapat Forkopimda. Kemudian langsung kita surati dan sekarang surat itu sudah sampai ke Bupati Wali Kota. Alhamdulillah, karena ini Dharmasraya, dan kemudian kita lakukan kegiatan baiat, mencabut baiat ini, dan mudah-mudahan ini akan diikuti oleh yang lainnya. Saya berikan kesempatan, terutama di bulan Ramadan, untuk melakukan cabut baiat juga. Dan saya berikan kesempatan paling lama tanggal 20 Mei, bertempatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, seluruhnya harus cabut baiat. Yang telah terekspos atau terilis sejumlah 1.125, seluruhnya harus cabut baiat. Kalau masih ada yang tidak cabut baiat, saya akan terapkan penegakan hukum negara sekeras-kerasnya. Seorang mantan anggota NII Sumbar, Suparman, menyebut modus perekrutan dilakukan dari rumah ke rumah dengan kedok pengajian. Karena merasa mendapatkan ilmu agama, Suparman pun mengajak seluruh anggota keluarga untuk mendaftar keanggotaan. Selang setahun pengajian dan pengobatan, ia mulai didoktrin untuk membangkang terhadap negara dan Pancasila. Ia pun ragu dan akhirnya memutuskan untuk keluar. Warga Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya ini juga mengaku didatangi seseorang yang bulan lalu ditetapkan menjadi tersangka yang oleh Densus 88.